Bapak ya bonenas kita yang bergaya kena buat tetangga yang bones. Tarik mur. Bapak, Ibu, dan para endoler semuanya, santos sapi nongol lagi nggih, si manusia botak imut manis yang mulai gondrong lagi ini. Segini aja disebut gondrong, apalagi kalau yang betul-betul panjang rambutnya. Dan untuk hari ini saya sedang mengukus getuk pisang. Hanya saja pisang yang saya gunakan tadi itu kelewat mateng, jadinya pas diublek-ublek rupanya gilani kayak anu mencretan. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak jadi video hari ini, jadi saya paksakan juga ini membuat si getuk pisang ini. Ini pun bagi yang penasaran seperti apa santos sapi membuat getuk pisang menggunakan pisang yang bleketrek nggak jelas kayak gitu, yuk langsung ikuti videonya saja. Cus. Menu kurang kerjaan saya hari ini Bapak Ibu, saya sudah menyediakan pisang, dan dalam sejarah saya di Batam hampir 20 tahun, ini pisang termurah yang saya beli. Saepek tambah 2 ini cuman Rp4.000. Dan kalau di tempat saya ini namanya pisang siem, tapi kalau di Batam nggak tahu namanya, cuman pas kemarin beli di pasar, kebetulan yang jualan itu saudara kita dari Padang. Pisang ini namanya kalau di Padang pisang awak gitu. Kalau tempat saya ini pisang siem, dan biasanya pisang ini yang dibuat selai pisang. Jadi ini paling laku untuk selai pisang kalau di tempat saya nggih. Sekarang ini akan saya kupas, kulitnya dibuang saja, mau digoreng monggo, enak kok ini kulit pisang digoreng. Sekarang pisangnya akan saya kukus. Ini pisangnya saya cemplungkan ke dalam pengukus nggih. Saya menggunakan wajan, kemudian menggunakan sarangan yang sarangannya ini, pokoknya sarangan yang buat wajan dikukus. Saya mengukusnya nanti sekitar 25 hingga 30 menit, lihat sikon. Kalau Bapak Ibu menggunakan pisang yang setengah matang, dan itu yang saya sarankan, rebusnya 45 hingga 1 jam nggih. Kalau tidak menggunakan pisang seperti ini ya gunakan pisang tepok yang bisa untuk dikukus. Jangan pisang yang untuk pisang buah, itu nggak akan jadi. Dan ini sudah 25 menit kemudian, ini apinya sudah saya matikan nggih. Ini akan langsung saya angkat, kemudian langsung saya hancurkan. Tambahkan sedikit garam, kemudian saya masukkan juga sedikit vanili. Ini pengharum yang saya benci tapi selalu dipakai. Langsung penyet-penyet Pak Bu nggih. Ini karena pisang tidak perlu menggunakan alu lumpang, bisa menggunakan ulekan. Jangan, ini udah kematangan punya saya, nggak bagus. Lagian tadi juga pas ngerebus itu, pas ngukus kerendam airnya juga, kebanyakan air, jadinya tambah bleketrek, nggak jelas bentuknya. Parah. Bapak Ibu di rumah gunakan pisang setengah matang nggih, jangan ngikuti gaya saya. Ini nanti campurannya jadi kebanyakan. Saya masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya ilmu kira-kira saja kalau saya. Kalau di aturannya sih untuk setengah kilo pisang yang dikukus, gula pasirnya sebanyak 1 on. Ini kira-kira nggih, saya menggunakan 3 sendok full. Ngambilnya 4 sendok, tapi hitungannya 3 sendok karena yang 2 terakhir itu setengah sendok. Dan sekarang ini akan saya biarkan dingin dulu. Setelah dingin baru saya tambahkan bahan-bahan yang lain. Setelah dingin, sekarang akan saya tambahkan tepung beras sebanyak 3 sendok makan. Dan ini banyaknya kira-kira saja dulu Pak Bu, nanti bisa ditambah lagi, karena fungsi dari tepung ini supaya si pisangnya bisa dibungkus. Selain tepung beras, saya juga akan menambahkan tepung kanji. Ini perbandingan tepung beras dengan tepung kanjinya sebanyak 1:1. Jadi kalau tepung beras 3 sendok, tepung kanji juga 3 sendok. Langsung diublek-ublek dulu. Ini kalau belum bisa dibentuk nggih, ditambah lagi nggih. Tapi kayaknya kurang.
tapi nggak banyak lagi nih kurangnya. Ini saya tambah 2 sendok. Ini kalau menggunakan pisangnya setengah matang tuh nggak sebanyak ini tepungnya. Ini 2 sendok juga tepung beras. Tadi yang awal itu tepung kanji nggih. Udahlah, semoga ini udah cukup nggih. Banyak betul ini tepungnya. Ini bukan jadi geduk pisang, ini nanti jadi geduknya geduk tepung. Udahlah Pak Bu, ini nggak akan saya tambah lagi tepungnya. Yang penting si pisangnya ini nanti bisa dibungkus terus dikukus. Itu aja sih cara pembuatan geduk pisangnya. Tuh, udah lumayan oke kok ini. Lupa, saya akan menambahkan sedikit warna kuning di pisangnya ini supaya nanti pas hasilnya setelah dikukus cantik Pak Bu nggih. Karena kalau warna putih sedikit kecoklatan kayak gini pas disajikan nanti di piring kelihatan jelek. Jadi saya tambah sedikit warna kuning nggih. Nggih pun Pak Bu, sekarang langsung dibungkus saja niki nggih. Agak banyak saya memasukkannya. Tapi ini sebenarnya kalau udah jadi nanti juga nggak besar-besar amat. Ini jadi 2 bungkus saja punya Santo Sapi. Biar hemat daun juga karena daun di Batam itu beli. Makanan blekotrok kayak panganan bebek. Ini langsung di cekrek dibungkus saja Pak Bu. Dibungkus di apa dikasih biting. Kemudian kita rapikan bagian ujung-ujung daun ini dibuangi biar cantik sedikit, nggak kayak Santo yang jarang mandi ini. Sekarang tinggal dikukus, semoga saja ini jadi. Dan langsung saja ini dikukus. Ini mengukusnya selama 20-25 menit lah Pak Bu nggih, sama kayak kita mengukus nasi. Dan ini sesudah 25 menit kemudian, tuh udah matang. Ini akan saya biarkan dulu hingga dingin. Saya juga ngantuk, saya mau mandi, belum mandi dari pagi ini. Jadi ini biarkan dingin dulu Pak Bu nggih. Nanti setelah dingin baru kita potong-potong. Karena kalau masih panas dipotong-potong nggak akan jadi, lembek itu nanti lengket-lengket semua. Ini 3 jam kemudian nggih. Yang satu sudah saya buka dan saya potong-potong, yang satu masih utuh. Kita lihat dari dekat. Jadinya seperti ini setelah dingin. Ya mirip geduk betulan sih Bu, geduk dari singkong itu nggih. Hanya saja ini aromanya aroma manis karena menggunakan pisang. Sebagai pelengkap harusnya ini menggunakan kelapa parut nggih, kelapa parut yang agak setengah muda kayak gitu, dikukus, kasih garam sedikit, kemudian ditaburkan di geduknya. Tapi berhubung saya sudah beberapa hari ini santan, makanya saya tidak akan menambahkan kelapa parut. Kelapa parutnya akan saya ganti dengan keju. Langsung saja ini saya kucurut-kucurutkan di atasnya. Biar beda sedikit lah Pak Bu nggih, biar saya nggak kebanyakan makan santan terus. Ini jadi saya ganti dengan keju. Udah, jangan banyak-banyak, boros, mahal. Ini setelah saya beri taburan keju jadinya seperti ini. Jadi kelihatan kayak makanan orang mahal. Padahal cuman pisang harga 4.000 perak. Silahkan dicoba Pak Bu nggih. Langsung saja diicipi Pak Bu. Bentar, ini kebanyakan keju. Sebenarnya kalau di geduk ini saya tidak terlalu suka keju nggih. Jadi kurang tradisional. Tapi berhubung menghindari kelapa lagi dan santannya itu, ya mau tak mau menggunakan ini. Sebenarnya bisa juga diganti dengan seres. Halah, seres manis lagi. Udahlah gini aja, cantik juga kok Bu nggih. Tuh, enak, kenyal lah. Manisnya oke banget, enggak yang bikin sakit gigi. Wangi pisang nggih. Kalau wangi vanilenya nggak terlalu menonjol. Enak Pak Bu. Dulu pernah sekali diberi teman dari Kediri. Si teman itu pas pulang kampung balik Batam bawa pisang kayak gini, tapi udah dimasukin kulkas.
berapa lama kayak itu pas dimakan keras. Kalau ini enak, monggo dicoba, murah meriah, tak perlu banyak tenaga, harus nutu, cukup diulek-ulek dengan apa, muntuk. Ngimpun sekarang Santo Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah Pak Bu nggih. Promise.